Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dari hasil dari penyusunan jurnal ilmiah kami, yang mana ini untuk memenuhi tugas akhir semester 2 dalam mata kuliah komunikasi data. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Angga, ada Dimas, Lina, Adinda, dan Rizka Puspita. Oke, sebelum kita masuk ke dalam judul, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk sedikit brainstorming soal hal yang sering terjadi di masyarakat, yaitu kasus pencurian yang masih sering terjadi di masyarakat dengan berbagai faktor penyebab. Penyebabnya di antara lain ada seperti kelalaian pengguna, lemahnya sistem keamanan, serta kemudahan pelaku dalam mengakses properti. Hal ini terjadi karena keterbatasan sistem pengamanan, yaitu yang masih menggunakan kunci konvensional atau tradisional, yang mana kurang efektif dalam menghadapi ancaman pembobolan. Salah satu solusi yang relevan dan efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan membangun sistem kunci pintu cerdas yang mengintegrasikan teknologi NFC dan IoT dengan antarmuka pemantauan berbasis web. Maka dari itu, kelompok kami menyusun sebuah jurnal ilmiah dengan judul Development of an NFC-based Smart Door Lock and IoT with Website-based Real-Time Monitoring. Oke, latar belakang dari rumusan jurnal ilmiah kami adalah yaitu penggunaan kunci konvensional masih memiliki banyak kelemahan, seperti mudah hilang, rusak, tertinggal, atau diduplikasi. Selain itu, kunci biasa tidak dapat dipantau sehingga pemilik tidak mengetahui aktivitas akses pintu. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dikembangkan Smart Door Lock berbasis NFC dan IoT. Teknologi NFC digunakan sebagai pengganti kunci fisik dengan kartu atau smartphone, sedangkan IoT memungkinkan memonitoring dan kontrol pintu secara real-time melalui web. Penelitian ini dilakukan sebagai solusi sistem keamanan yang lebih modern dan praktis dan efisien. Berikutnya ada bagian rumusan masalah. Beberapa permasalahan yang terjadi fokus dalam pengembangan proyek ini yaitu yang pertama ada bagian merancang sistem Smart Door Lock yang memanfaatkan teknologi NFC. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan perangkat keras Smart Door Lock dengan jaringan IoT. Yang ketiga, bagaimana membangun sistem monitoring berbasis web yang mampu menampilkan riwayat akses, status pintu, dan notifikasi secara real time. Yang keempat, bagaimana memastikan keamanan komunikasi data antara perangkat IoT dengan server web agar terhindar dari akses tidak sah. Yang kelima, yang terakhir, bagaimana sistem dapat mengelola dan mendaftarkan pengguna yang berhak mengakses pintu berdasarkan UID kartu NFC mereka. Berikutnya ada pengenalan apa itu NFC. NFC adalah teknologi komunikasi nirkabel jarak pendek yang memungkinkan pertukaran data antar perangkat dalam jarak yang sangat dekat, biasanya kurang dari 4 cm. NFC merupakan evolusi dari teknologi RFID yang sudah dibahas kelompok sebelumnya. Jika RFID biasanya satu arah, NFC itu memungkinkan komunikasi dua arah yang lebih kompleks. Baik, lanjut ke manfaat NFC dalam Smart Door Lock System. Nah, pengguna NFC dalam sistem Smart Door Lock memberikan berbagai keuntungan teknis dan praktis, terutama jika dibandingkan dengan metode konvensional atau kunci fisik, atau teknologi nirkabel lainnya seperti Bluetooth dan Wi-Fi. Keunggulan utama NFC dibandingkan teknologi nirkabel lainnya adalah proses handshake yang sangat cepat, kurang dari 1 detik, dan tingkat konsumsi daya yang sangat rendah sehingga ideal untuk sistem autentikasi akses pintu. Nah, manfaat utama NFC ini terbagi menjadi 6. Yang satu, keamanan berbasis kedekatan atau proximity. Nah, biasanya perangkat berada dalam jarak kurang dari 4 cm sehingga meminimalisir risiko penyadapan data dari jarak jauh. Yang kedua, autentikasi cepat dan instan. Proses koneksi terjadi dalam waktu kurang dari 1 detik. 3. Efisiensi biaya. Jelas lebih murah dibandingkan kunci fisik yang berkualitas tinggi. 4. Teknologi pasif atau tanpa baterai. Energi untuk komunikasi data diambil langsung dari medan elektromagnetik yang dipancarkan oleh reader pada pintu.
Kelima, manajemen akses yang fleksibel. Karena ID setiap kartu NFC bersifat unik, jadi pengelola sistem itu dapat melakukan pengaturan akses secara spesifik. 6. Jejak digital yang akurat. Setiap kali sensor NFC mendekati kartu, sistem dapat mencatat data tersebut ke dalam basis data. Nah, mengintegrasikan dengan jaringan IoT. IoT tersebut merupakan sebuah paradigma di mana objek fisik dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi lain dengan tujuan menghubungkan serta bertukar data dengan perangkat dan sistem lain melalui internet. Dalam sistem keamanan, IoT berperan sebagai jembatan yang memungkinkan perangkat keras mengirimkan status keamanan secara real-time ke platform digital. Lalu alur kerja sistem atau flowchart-nya itu dimulai ketika pengguna menempelkan kartu NFC. Nah, microcontroller akan membaca UID kartu, melakukan validasi lokal, dan secara bersamaan membungkus data tersebut ke dalam paket JSON untuk dikirimkan melalui protokol komunikasi data ke server. Selanjutnya, saya akan memaparkan keunggulan dan kelemahan dari sistem akses berbasis NVC yang telah kami rancang. Dari sisi keunggulan, sistem ini menawarkan beberapa nilai utama. Yang pertama, yaitu efisiensi operasional. Dengan memanfaatkan teknologi NVC berbasis contactless, sehingga pengguna cukup menempelkan smartphone tanpa memerlukan kartu tambahan. Dan yang kedua, keamanan berlapis. Dari sisi keamanan, sistem ini cukup baik karena jarak baca NVC sangat dekat, serta didukung dengan proses validasi data. Lanjut yang ketiga, transparansi akses. Seluruh aktivitas akses dapat dipantau secara real-time melalui sistem berbasis web, sehingga memberikan kontrol yang lebih baik. Selain itu, pengelolaan pengguna juga fleksibel karena akses dapat ditambah atau dihapus dengan mudah tanpa mengganti perangkat. Dan yang terakhir, sistem memiliki latensi rendah dengan respons sekitar 500 milidetik, sehingga proses akses berlangsung cepat dan responsif. Lanjut. Namun demikian, sistem ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, sistem masih bergantung pada sumber daya listrik. Jika terjadi pemadaman tanpa cadangan daya, maka sistem tidak dapat beroperasi. Lanjut yang kedua, sistem juga bergantung pada koneksi jaringan Wi-Fi. Jika terjadi gangguan, proses pengiriman data akan terhambat. Lanjut yang ketiga, terdapat potensi risiko keamanan jika sistem belum dilengkapi dengan enkripsi yang memadai. Dan yang keempat, keterbatasan jarak baca. Jarak baca NVC yang terbatas mengharuskan perangkat berada sangat dekat dengan reader. Dan yang terakhir, biaya implementasi. Dari sisi biaya implementasi, sistem ini relatif lebih tinggi dibandingkan sistem konvensional. Baik untuk Belum Kak, belum. oh ya. Baik, demikian penjelasan dari kelompok kami. Sekarang saatnya masuk di sesi Q&A. Silakan teman-teman bila ada pertanyaan. Silakan teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan, Faris Fawazam sama Halo. Muhammad Anurham. Udah ya, 2 ya. Jadi kan Muhammad tadi itu NFC ya. Nah kan salah satu kelemahannya kan bisa aja kayak di cloning ya kartu NFC-nya. Kayak tingkat aja kayak gampangnya tuh NFC itu gampang di clone ya. Kayak menggunakan alat kayak ProgMac atau aplikasi di smartphone tuh gimana nyegahnya ya? Tuh. Jadi Soalnya bagaimana kan UI cara juga. mencegahnya ya, Bagaimana supaya tidak diduplikasi ya. Oh, Mas, pertanyaannya? Ya betul Pak. Intinya itu ya. sih Pak. Soalnya kan Oke. gampang di cloning ya kalau UID dong. Oke. Yang pertama, yang kedua Mas Anu. Ya, tadi saya sempat baca bahwa teknologi smart door clock itu bisa dibilang lebih hemat kos. Nah, sedangkan saya tadi sempat melihat secara flowchart, flow proses itu, dia cara kerjanya membaca scan UID atau kartu tersebut, terus
ada membaca atau menyimpan datanya ke database. Nah, kenapa bisa dibilang teknologi tersebut lebih murah? Padahal itu ada proses dengan database, bukankah nanti akan mengeluarkan cost untuk server sendiri seperti itu? Kenapa itu bisa dibilang lebih murah daripada smart lock yang lain, misal kayak gembok dengan teknologi serupa, misal itu bisa lebih murah. Nah, gitu. Kenapa itu bisa dibilang lebih murah padahal itu ada proses yang membutuhkan server dan yang lain-lain. Itu aja sih, Pak. Oke, terima kasih Mas Anu. Silakan Mas dijawab Mas. Baik Pak, izin menjawab untuk yang pertanyaannya Mas Faris terlebih dahulu ya Pak. Ya, silakan. Untuk menjawab pertanyaan dari Faris, ada beberapa cara. Yang pertama, Enggak, silakan. Kelompok berapa Dinda? Kelompok 2. 2. Mana ini? Bentar ya. Share screen dulu. Iya. Ini aja. Pak, maaf, habis kelompok Adinda boleh kelompok saya, Pak. Kelompok berapa? Habis kelompok Adinda boleh kelompok saya, kelompok 4. Oh, boleh, boleh. Silakan. Boleh, Mas. Bisa langsung mulai Pak? Mangga, enggak. Sebentar. Bentar ya. Kecilin dulu dah. Ini kelompok 2 itu hadir semua ya, Dwi Angga, Hadir semua Pak, hadir. Dimas ada, Pak. Adinda, Hadir. Rizka Puspita ada, Hadir. Lina, Hadir, Kak. Oke, Siap. silakan. Siap. Silakan Mas. Waktu udah tepat, dipersilakan. Baik Pak. Maaf. Sini. Oke, Slideshow-nya. baik Pak. Oke. Sebentar Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Arif selaku dosen komunikasi data, dan selamat malam untuk teman-teman semuanya. Untuk sesi pembelajaran malam ini, kelompok kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari susunan laporan jurnal ilmiah untuk mata kuliah komunikasi data dengan kelompok kami, nama saya Dwi Angga Wilujeng dan Dimas Raif, Lina, Adinda, dan Rizka Puspita. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke judul, di sini saya ingin membahas soal maraknya kasus pencurian yang sering terjadi di masyarakat. Nah, kasus pencurian ini sering terjadi karena beberapa faktor penyebab, diantaranya kelalaian pengguna, lemahnya sistem keamanan, serta kemudahan pelaku dalam mengakses properti yang tidak terlindungi dan baik. Salah satu aspek penting dalam keamanan rumah adalah kunci pintu. Hingga saat ini banyak kunci pintu yang masih menggunakan sistem konvensional atau tradisional. Hal ini sangat kurang efektif dalam menjaga keamanan rumah. Nah, Gimana nih? satu solusi yang relevan dan efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan membangun sistem kunci pintu cerdas yang mengintegrasikan teknologi NFC dan IoT dengan antarmuka pemantauan berbasis web. Nah, maka dari itu kelompok kami Coba Mas, nyalain lagi Mas. Oh ya Allah. Dinyalain lagi Mas. Mute-nya, ke mute Mas. Oke. Oke. Bisa ke mute. Tadi sampai mana? Gak apa-apa, ulang lagi. Oke. Baik, selamat malam teman-teman semuanya.
Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dari hasil dari penyusunan jurnal ilmiah kami, yang mana ini untuk memenuhi tugas akhir semester 2 dalam mata kuliah komunikasi data. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Angga, ada Dimas, Lina, Adinda, dan Rizka Puspita. Oke, sebelum kita masuk ke dalam judul, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk sedikit brainstorming soal hal yang sering terjadi di masyarakat, yaitu kasus pencurian yang masih sering terjadi di masyarakat dengan berbagai faktor penyebab. Penyebabnya antara lain ada seperti kelalaian pengguna, lemahnya sistem keamanan, serta kemudahan pelaku dalam mengakses properti. Hal ini terjadi karena keterbatasan sistem pengamanan, yaitu yang masih menggunakan kunci konvensional atau tradisional, yang mana kurang efektif dalam menghadapi ancaman pembobolan. Salah satu solusi yang relevan dan efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan membangun sistem kunci pintu cerdas yang mengintegrasikan teknologi NFC dan IoT dengan antarmuka pemantauan berbasis web. Maka dari itu, kelompok kami menyusun sebuah jurnal ilmiah dengan judul Development of an NFC-based Smart Door Lock and IoT with Website-based Real-Time Monitoring. Oke. Latar belakang dari rumusan jurnal ilmiah kami adalah yaitu penggunaan kunci konvensional masih memiliki banyak kelemahan seperti mudah hilang, rusak, tertinggal, atau diduplikasi. Selain itu, kunci biasa tidak dapat dipantau sehingga pemilik tidak mengetahui aktivitas akses pintu. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dikembangkan Smart Door Lock berbasis NFC dan IoT. Teknologi NFC digunakan sebagai pengganti kunci fisik dengan kartu atau smartphone, sedangkan IoT memungkinkan memonitoring dan kontrol pintu secara real-time melalui web. Penelitian ini dilakukan sebagai solusi sistem keamanan yang lebih modern dan praktis dan efisien. Berikutnya ada bagian rumusan masalah. Beberapa permasalahan yang terjadi fokus dalam pengembangan proyek ini yaitu yang pertama, ada bagian merancang sistem Smart Door Lock yang memanfaatkan teknologi NFC. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan perangkat keras Smart Door Lock dengan jaringan IoT. Yang ketiga, bagaimana membangun sistem monitoring berbasis web yang mampu menampilkan riwayat akses, status pintu, dan notifikasi secara real time. Yang keempat, bagaimana memastikan keamanan komunikasi data antara perangkat IoT dengan server web agar terhindar dari akses tidak sah. Yang kelima, yang terakhir, bagaimana sistem dapat mengelola dan mendaftarkan pengguna yang berhak mengakses pintu berdasarkan UID kartu NFC mereka. Berikutnya ada pengenalan apa itu NFC. NFC adalah teknologi komunikasi nirkabel jarak pendek yang memungkinkan pertukaran data antar perangkat dalam jarak yang sangat dekat, biasanya kurang dari 4 cm. NFC merupakan evolusi dari teknologi RFID yang sudah dibahas kelompok sebelumnya. Jika RFID biasanya satu arah, NFC itu memungkinkan komunikasi dua arah yang lebih kompleks. Baik, lanjut ke manfaat NFC dalam Smart Door Lock System. Nah, pengguna NFC dalam sistem Smart Door Lock memberikan berbagai keuntungan teknis dan praktis, terutama jika dibandingkan dengan metode konvensional atau kunci fisik, atau teknologi nirkabel lainnya seperti Bluetooth dan Wi-Fi. Keunggulan utama NFC dibandingkan teknologi nirkabel lainnya adalah proses handshake yang sangat cepat, kurang dari 1 detik, dan tingkat konsumsi daya yang sangat rendah, sehingga ideal untuk sistem autentikasi akses pintu. Nah, manfaat utama NFC ini terbagi menjadi 6,
Yang satu, keamanan berbasis kedekatan atau proximity. Nah, biasanya perangkat berada dalam jarak kurang dari 4 cm, sehingga meminimalisir risiko penyadapan data dari jarak jauh. Yang kedua, autentikasi cepat dan instan. Proses koneksi terjadi dalam waktu kurang dari 1 detik. 3. Efisiensi biaya. Jelas lebih murah dibandingkan kunci fisik yang berkualitas tinggi. 4. Teknologi pasif atau tanpa baterai. Energi untuk komunikasi data diambil langsung dari medan elektromagnetik yang dipancarkan oleh reader pada pintu. Kelima, manajemen akses yang fleksibel. Karena ID setiap kartu NFC bersifat unik, jadi pengelola sistem itu dapat melakukan pengaturan akses secara spesifik. 6. Jejak digital yang akurat. Setiap kali sensor NFC mendekati kartu, sistem dapat mencatat data tersebut ke dalam basis data. Nah, mengintegrasikan dengan jaringan IoT. IoT tersebut merupakan sebuah paradigma di mana objek fisik dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi lain dengan tujuan menghubungkan serta bertukar data dengan perangkat dan sistem lain melalui internet. Dalam sistem keamanan, IoT berperan sebagai jembatan yang memungkinkan perangkat keras mengirimkan status keamanan secara real-time ke platform digital. Lalu alur kerja sistem atau flowchart-nya itu dimulai ketika pengguna menempelkan kartu NFC. Nah, mikrokontroler akan membaca UID kartu, melakukan validasi lokal, dan secara bersamaan membungkus data tersebut ke dalam paket JSON untuk dikirimkan melalui protokol komunikasi data ke server. Selanjutnya, saya akan memaparkan keunggulan dan kelemahan dari sistem akses berbasis NVC yang telah kami rancang. Dari sisi keunggulan, sistem ini menawarkan beberapa nilai utama. Yang pertama, yaitu efisiensi operasional. Dengan memanfaatkan teknologi NVC berbasis contactless, sehingga pengguna cukup menempelkan smartphone tanpa memerlukan kartu tambahan. Dan yang kedua, keamanan berlapis. Dari sisi keamanan, sistem ini cukup baik karena jarak baca NVC sangat dekat, serta didukung dengan proses validasi data. Lanjut yang ketiga, transparansi akses. Seluruh aktivitas akses dapat dipantau secara real-time melalui sistem berbasis web, sehingga memberikan kontrol yang lebih baik. Selain itu, pengelolaan pengguna juga fleksibel karena akses dapat ditambah atau dihapus dengan mudah tanpa mengganti perangkat. Dan yang terakhir, sistem memiliki latensi rendah dengan respons sekitar 500 milidetik, sehingga proses akses berlangsung cepat dan responsif. Lanjut. Namun demikian, sistem ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, sistem masih bergantung pada sumber daya listrik. Jika terjadi pemadaman tanpa cadangan daya, maka sistem tidak dapat beroperasi. Lanjut yang kedua, sistem juga bergantung pada koneksi jaringan Wi-Fi. Jika terjadi gangguan, proses pengiriman data akan terhambat. Lanjut yang ketiga, terdapat potensi risiko keamanan jika sistem belum dilengkapi dengan enkripsi yang memadai. Dan yang keempat, keterbatasan jarak baca. Jarak baca NVC yang terbatas mengharuskan perangkat berada sangat dekat dengan reader. Dan yang terakhir, biaya implementasi. Dari sisi biaya implementasi, sistem ini relatif lebih tinggi dibandingkan sistem konvensional. Baik untuk Belum Kak, belum. Oh ya. Baik, demikian penjelasan dari kelompok kami. Sekarang saatnya masuk di sesi Q&A. Silakan teman-teman bila ada pertanyaan. Silakan teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan. Faris Pawajam.
sama Halo. Muhammad Anurham. Udah ya, 2 ya. Tes. Jelas Oke. ada suara nggak? Silakan, ada. Oh, oke. Jadi kan Muhammad tadi itu NFC ya. Nah, kan salah satu kelemahannya kan bisa aja kayak di cloning ya kartu NFC-nya. Kayak tingkat aja kayak gampangnya tuh NFC itu gampang di-clone ya. Kayak menggunakan alat kayak Rockmac atau aplikasi di smartphone itu gimana nyegahnya ya? Tuh. Ini Soalnya kan bagaimana UID cara ya. mencegahnya ya, Bagaimana apa supaya itu? tidak diduplikasi ya. Oh, supaya tidak diduplikasi. Ya, Ini kan benar. Mas pertanyaannya, Cukup jelas. Mas Paris. Ya betul Pak. Intinya Oh, itu ya. sih Pak. Soalnya kan Oke. gampang di-cloning ya kalau UID dong. Oke. Yang pertama, yang kedua Mas Anu. Halo, masuk Pak, salah saya Pak. Iya, silakan. Oke, tadi saya sempat baca bahwa teknologi smart door lock itu bisa dibilang lebih hemat kos. Nah, sedangkan saya tadi sempat melihat secara flowchart, flow proses itu, dia cara kerjanya membaca scan UID atau kartu tersebut, terus ada membaca atau menyimpan datanya ke database. Nah, kenapa bisa dibilang teknologi tersebut lebih murah? Padahal itu ada flow proses dengan database, bukankah nanti akan mengeluarkan cost untuk server sendiri? Seperti itu. Kenapa itu bisa dibilang lebih murah daripada smart lock, smart lock yang lain, misal kayak gembok dengan teknologi serupa, misal itu bisa lebih murah. Nah gitu. Kenapa itu bisa dibilang lebih murah padahal itu ada proses yang membutuhkan server dan yang lain-lain. Itu aja sih Pak. Oke, terima kasih Mas Anu. Silakan Mas, dijawab Mas. Baik Pak, izin menjawab untuk yang pertanyaannya Mas Faris terlebih dahulu ya Pak. Ya, silakan. Sebentar, tadi apa pertanyaannya? Cloning. Maaf Pak, sebentar, kami masih mencari jawabannya dulu Pak. Apa ya? Paris nanya apa sih? Kagak anjay. Gimana supaya tadi apa sih? Biar nggak diduplikat kan? Ya, teknologi yang tidak diduplikasi. Oh my god. Coba kamu cek. Untuk menjawab pertanyaan dari Paris, ada beberapa cara. Yang pertama